Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu dosen dan juga teman-teman kelas R7J. Eh, Sebelumnya yang sama-sama kita hormati bersama Ibu Siva selaku dosen pembimbing mata kuliah layanan BK di pendidikan dasar dan menengah. Di sini saya perwakilan dari kelompok 6 akan menyampaikan kegiatan kita atau kegiatan presentasi kami pada pagi hari ini. Judulnya dulu, Zar. Iya, jadulnya. Oke. Di sini kelompok 6 akan menyampaikan materi terkait dengan layanan bimbingan dan konseling untuk anak berkebutuhan khusus. Selanjutnya, di sini saya tidak sendirian dan ditemani oleh dua teman saya. Yang pertama ada Adlian Zahra Zalzabila, saya sendiri Rangga Maulana selaku moderator, dan ada Hani Khairunisa. Selanjutnya akan disampaikan penyampaian materi dari kelompok 6 dan akan dilanjut dengan sesi tanya jawab. Langsung saja disampaikan oleh Hani. Oke, yang pertama ada jenis anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus atau bisa disebut ABK adalah peserta didik yang memiliki kondisi tertentu yang menghambat atau membedakan mereka dari anak-anak pada umumnya dalam hal perkembangan fisik, mental, sosial, atau emosional. Nah, secara umum jenis anak berkebutuhan khusus terbagi menjadi lima. Yang pertama itu ada hambatan intelektual, yaitu keterbatasan kemampuan berpikir, memecahkan masalah, dan beradaptasi sosial. Yang kedua itu ada kesulitan belajar spesifik. Contohnya ada disleksia, diskalkulia, disgrafia yang mempengaruhi kemampuan akademik. Yang ketiga itu ada gangguan perilaku dan emosi. Kesulitan mengontrol emosi, perilaku impulsif, kecemasan, dan depresi. Yang keempat itu ada gangguan sensorik, seperti gangguan pendengaran, penglihatan yang membutuhkan dukungan komunikasi, dan akses informasi. Nah, yang terakhir ada hambatan fisik dan motorik, yaitu cerebral palsy, kelainan gerak yang mempengaruhi mobilitas dan koordinasi tubuh. Di meja sana nggak ada. Oke, selanjutnya ada prinsip pendidikan inklusif, Permendikbud 70 tahun 2009. Prinsip pendidikan inklusif merupakan landasan filosofis dan operasional dalam menyelenggarakan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus atau BK di sekolah reguler. Berdasarkan Permendikbud nomor 70 tahun 2009, pendidikan inklusif bertujuan untuk menjamin hak setiap anak memperoleh layanan pendidikan yang bermutu tanpa diskriminasi. Nah, berikut adalah prinsip-prinsip pendidikan inklusif. Yang pertama itu ada kesetaraan akses. Semua peserta didik, termasuk ABK, memiliki peluang yang sama untuk mengikuti pendidikan di satuan pendidikan umum. Dan yang kedua itu ada partisipasi aktif. Sekolah menciptakan lingkungan belajar yang memungkinkan ABK terlibat secara penuh dalam kegiatan akademik dan sosial. Nah, yang terakhir itu ada kolaborasi lintas profesi, yaitu ada kerjasama antara guru pendamping khusus, konselor sekolah, dan orang tua untuk mendukung ABK. Oke, berikutnya ada strategi layanan BK inklusif. Strategi layanan BK yang inklusif itu dirancang buat menjawab kebutuhan psikososial dan anak berkebutuhan khusus di sekolah reguler. Layanan ini harus adaptif, kolaboratif, dan berbasis kekuatan supaya bisa mendukung perkembangan pribadi, sosial, dan emosional mereka secara menyeluruh. Caranya gimana? Yang pertama ada hmm, pendekatan harus individual karena tiap anak punya kebutuhan dan kondisi yang unik. Yang kedua, pakai teknik konseling yang kreatif. Misalnya bisa biblioterapi, permainan, atau seni ekspresif. Yang ketiga, penting banget ada kolaborasi antara konselor, guru, dan orang tua, supaya intervensinya konsisten. Yang keempat, kita perlu bangun lingkungan sosial yang mendukung keberagaman dan inklusi. Dan yang terakhir, atau yang kelima, strategi BK harus fleksibel dan responsif terhadap perkembangan anak dan dinamika kelas. Selanjutnya ada peran konselor dan kolaborasi dengan orang tua dan GPK atau guru pendamping khusus.
Dalam pendidikan inklusif, konselor punya peran strategis buat mendampingi anak berkebutuhan khusus lewat layanan BK. Tapi konselor nggak kerja sendiri, harus kolaborasi sama guru pendamping khusus atau GPK dan orang tua. Tugas konselor di sini antara lain yang pertama ada memberikan layanan dan dukungan yang sesuai buat siswa. Yang kedua ada mengidentifikasi kebutuhan anak secara tepat. Yang ketiga ada mengembangkan komunikasi dan solusi bareng GPK atau guru pendamping khusus dan orang tua supaya perkembangan anak bisa maksimal. Tujuannya yang jelas yaitu menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih inklusif dan juga suportif. Oke, di sini ada kesimpulannya. Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, dapat kita simpulkan bersama bahwa anak berkebutuhan khusus atau ABK memiliki karakteristik yang khusus, serta memerlukan pendekatan pendidikan dan layanan bimbingan konseling yang lebih disesuaikan. Prinsip pendidikan inklusif menekankan kesetaraan akses, partisipasi aktif, adaptasi kurikulum, dan kolaborasi lintas profesi. Strategi layanan BK yang kolaborasi antar profesi, eh, strategi layanan BK yang inklusif meliputi pendekatan individual, teknik konseling kreatif, kolaborasi antar profesi, penguatan lingkungan sosial, dan fleksibilitas. Lalu, konselor sekolah berperan penting dalam menjalin kerjasama dengan guru pendamping, khususnya dengan orang tua untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman, adil, dan memberdayakan semua peserta didik. Oke, mungkin cukup sekian dari penyampaian materi dari kelompok 6. Jika ada pertanyaan dari teman-teman atau ada materi yang kurang jelas, silakan ditanyakan. Kami buka sesi tanya jawab. Terima kasih.